Bisakah kalian fokus selama pembelajaran berlangsung agar kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan? Mengapa kita harus mempelajari dan memahami HAM? Karena HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangannya. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hidup untuk bebas dari segala diskriminasi, tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Mengapa HAM harus dilindungi oleh hukum? Siapa yang tahu? Saya. Ya, Ijem, silakan. HAM perlu dilindungi oleh peraturan hukum karena hukum diperlukan agar hak asasi manusia bisa dimiliki oleh setiap warga negara dan untuk mencegah pelanggaran dan menindak pelanggaran dengan prinsip rule of law. Ya, kan bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Di sini ada yang tahu? Saya, Pak. Baik, Rosida, silakan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ada dua, yaitu yang bersifat berat dan yang bersifat ringan. Oke. Coba sebutkan dua contoh pelanggaran HAM berat dan dua contoh pelanggaran HAM ringan. Contoh pelanggaran HAM berat yang pertama genosida dan penganiayaan. Contoh pelanggaran HAM ringan yang pertama ada pembulian, menghalangi orang-orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Benar sekali. Sebutkan macam-macam HAM. Soimah dulu. Soimah. Hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Benar sekali. Jelaskan pengertian HAM. Winda, coba Winda. HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Benar. Bagus sekali. Yang pertama, soal yang pertama, genosida, penganiayaan, pembunuhan. Lalu soal yang kedua, membuli orang lain, membuang sampah sembarangan, dan tidak menaati aturan. Menurut kalian, dari dua contoh ini, yang manakah pelanggaran HAM berat? Soimah. Nomor 1 yaitu genosida, penganiayaan, dan pembunuhan. Benar sekali. Mengapa pelanggaran HAM berat berbeda dengan pelanggaran HAM ringan? Coba di sini ada yang tahu perbedaannya? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena pelanggaran HAM berat bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran HAM ringan tidak mengancam nyawa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran nama, dan lain-lain. Ya, benar sekali ya. Apa yang akan kalian lakukan apabila melihat teman kalian melakukan pelanggaran HAM? Coba, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, coba. Apa? Memberikan sanksi yang tepat ataupun yang pantas, lalu memberikan nasihat bahwa apa yang dilakukan tidak baik dan melanggar HAM. Oke. Bagaimana tanggapan Anda mengenai tawuran yang merupakan pelanggaran HAM ringan? Dan berikan pendapat Anda. Yasmin, silakan. Ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan membuat orang lain yang di sekitarnya merasa tidak nyaman dan bahkan akibat tawuran ada korban nyawa. Ini sama sekali tidak ada faedahnya. Sebaiknya ada perhatian lebih dari orang tua dan guru agar tawuran tidak terjadi lagi. Ya, baik. Itu